Oh, paket. Taruh di depan aja bang, kayak biasa bang. Iya, nanti juga ada yang ngambil, ya. Ternyata bukan Edlen pelakunya. Siapa yang ngirim pesan anonim itu? Apa maksudnya? Tapi gue gak peduli. Gue harus fokus ke tujuan gue. Gue harus cari poin tambahan buat dapetin peringkat 10 besar. Sebisa mungkin, itu harus terjadi sebelum UAS. Tapi UAS masih lama. Gimana caranya? Permisi, selamat malam, antar makanan. Permisi, antar makanan. Lu ngapain di sini? Lu yang ngapain di sini? Ini tempat tinggal gua. Oh, ini tempat tinggal lu. Ini pesanan lu berarti. Nih. Iya, itu pesanan gua. Sini. Tunggu, gua ada tip buat lu. Nih, ambil. Lu ingat nggak kemarin kita bikin rencana? Ingat? Kenapa? Kita udah boleh eksekusi. Serius? Wah, lu berarti udah siap naik tangga lagi dong? Siap banget gue. Kasih tahu dong gimana langkahnya. Kita lihat aja nanti. Ngomong-ngomong, tadi si rambut rasa taro ngapain dia jadi tukang antar makanan? Siapa sih rambut rasa taro? Leo? Iya Leo. Rasa taro, rasa ubi. Nggak tahu sih gue. Kayaknya mah dia apapun kerjaannya diambil deh. Udah, gue mau ke toilet. Leo, ada waktu kosong nggak? Gue mau ajak lu ke rumah Edlen. Baru mau ngajak gue tadi, tapi sekarang kayaknya nggak bisa deh. Kenapa? Tadi gue ngerasa ada yang ngikutin gue, makanya gue pancing ke mall. Ini gue lagi di dalam toilet. Ada yang ngikutin. Siapa? Gue nggak tahu siapa. Emang lu habis ngapain? Kok diikutin orang? Nanti aja gue ceritain itu. Tapi lu aman kan? Aman. Harusnya sih aman ya. Terus lu lagi di toilet sekarang buat ngilangin jejak? Enggak sih, ini gue lagi berak. Halo? Dimatiin si anjing. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Saya akan memberitahukan proposal yang masuk di minggu ini. Ada sejumlah komunitas programmer yang mengajukan kompetisi coding di sekolah ini. Saya setuju dengan proposalnya, karena ini akan membuka peluang bagi siswa untuk mendapatkan poin tambahan untuk peringkat. Dan hari ini, kita akan membahas tentang ini. Kenapa lu? Stres banget kayaknya. Iya, gue bingung. Gak tahu lagi caranya buat dapetin poin tambahan. Itu penting banget buat lu ya? Iya. Ada satu sistem yang banyak siswa yang gak tahu. Kalau lu buka website resmi sekolah kita, ada fitur voting siswa namanya. Kalau lu menang penghargaan atau lu menang kompetisi, siswa bisa menggunakan itu untuk memvoting nama lo. Apa yang terjadi setelah divoting? Poin lo bakal naik. Tapi sebaliknya, kalau lo kalah dalam kompetisi, rating lo bisa jelek. Siswa punya pilihan untuk voting negatif ke lo. Dan poin lo bisa turun. Karena lo dianggap menjelekan nama sekolah. Tunggu,
Berarti piala yang selama ini lu dapetin itu menentukan posisi ranking lu dong? Betul. Itu salah satu faktor yang menentukan posisi ranking gue. Jadi yang gue dapat bukan cuma piala, tapi voting dari siswa. Oh. Gue dengar dari siswa lain katanya mau diadain kompetisi di sekolah ini. Tapi gue nggak tahu kompetisi apa. Tapi kalau itu benar, itu kesempatan buat lo. Oh. Wey, lagi pada ngomongin apa nih? Kok gak diajak gue? Lu mana tertarik ngebahas ginian? So tau lu, tertarik gue. Coba kasih tau gue, lagi pada bahas apaan? Kita lagi ngomongin sistem ranking berdasarkan voting dari siswa. Jadi siswa yang mungkin maju, itu serang dikit lagi. Tembak itu nice banget, cakep banget. Cakep banget. Maaf ya. Gue gak fokus tadi, gue ke distract sama handphone dikit. Jadi gimana? Jualan sosis lu udah laku? Yang jualan sosis siapa? Tolol. Oh, bukan jualan sosis. Gak jelas nih orang. Tunggu tuh. Selamat siang semuanya. Saya akan menginformasikan bahwa akan diadakan kompetisi coding di sekolah ini. Dari kemenangan kompetisi akan mendapatkan hadiah dan juga poin tambahan untuk ranking. Siswa yang memiliki kemampuan dalam program komputer diperbolehkan untuk mendaftar sebagai peserta kompetisi. Demi keamanan dan kenyamanan peserta kompetisi, kompetisi ini akan diadakan secara privat dan tidak ada penonton. Penonton hanya diperbolehkan melihat skor atau poin di website resmi sekolah kita. Terima kasih. Gue gak boleh sia-siain kesempatan ini. Gue harus ikut kompetisi. Thank you ya traktirannya. Enak nih ayamnya. Iya, sama-sama. Jadi, lo ada butuh apa? Gak ada butuh apa-apa. Cuma mau main aja. Gak mungkin lah. Gue tau lo punya maksud lain. Iya, sebenarnya gue mau minta kasih tahu aja caranya buat menang kompetisi gimana. Lo kan sering ngobrol di dalam aja. Udah mau maghrib nih. Iya. Cara paling mudah adalah cari tahu siapa lawannya. Walaupun gak bisa memastikan juga bahwa lawannya lebih mudah, tapi setidaknya lu tahu siapa yang punya kemampuan dalam akademik. Intinya, kemungkinan menang akan lebih besar kalau lu bisa pastiin siswa yang punya peringkat itu nggak ikut dalam kompetisi. Berarti gue harus tanya semua siswa yang punya peringkat ikut atau enggak? Nggak perlu. Lu nggak perlu semua siswa yang punya peringkat lu tanyain satu-satu. 4 peringkat lu bisa pastiin mereka nggak ikut. Kemungkinan lu menang itu sangat besar. Lu ikut nggak? Lu kan peringkat 4. Gua. Enggak. Kenapa? Kalau gue ikut, gue bingung naruh pialanya di mana lagi. Kelas. Oke, kalau gitu, makasih, Edlen. Elvano, gue boleh nanya sesuatu nggak? Apaan? Lu ikut kompetisi coding. Lu tau posisi peringkat gue kan? Ngapain gue ikutan kompetisi gituan? Gue mau nonton aja. Bilang aja lo gak bisa ngoding kan? Diem lo.
Lu mendingan urusin rambut jamet lu aja tuh. Berarti kita tinggal tanyain Elan. Elan? Apalagi dia. Gak bakalan mau dia. Sejauh ini sih berarti 3 siswa yang udah kita tanya. Lu, Elvano sama Elan. Siapa yang belum ditanya? Alvin. Kenapa? Agak sulit. Dia peringkat 1 kan? Iya. Sebagian besar dia menggunakan kemampuan akademik untuk mendapatkan posisi peringkat. Artinya, dia pintar dalam segala bidang. Kalau Alvin gak ikut, kemungkinan lu bisa menang dalam kompetisi ini. Keputusan ada di tangan lu. Jadi, pikirkan baik-baik. Oke. Makasih masukannya. Sama-sama. Alvin, lu ikut kompetisi coding yang diadain besok nggak? Ikut? Kenapa? Lu ikut juga? Rencananya sih mau ikut. Oke. Good luck. Ya, makasih. Selamat siang semuanya. Ada sedikit informasi mengenai kompetisi coding. Ada perubahan syarat untuk menjadi peserta kompetisi. Hanya siswa yang memiliki peringkat 10 besar yang hanya bisa mengikuti kompetisi coding. Selain itu, tidak diperbolehkan. Pak, kenapa syaratnya tiba-tiba diubah? Saya juga nggak tahu kenapa. Tugas saya hanya menyampaikan informasi. Jelas semuanya? Tapi Pak... Baik. Kayak ada yang main nih. Curiga gua. Gue udah gak bisa daftar buat jadi peserta. Gue masih optimis waktu Alvin mau ikut kompetisi. Yakin gue, pasti gue bisa menang. Tapi semenjak aturan ini dirubah, kayaknya udah gak ada harapan. Satu-satunya harapan cuma nunggu UAS. Masih ada cara kok. Leo, Edlen, kalian tahu tempat tinggal gue dari mana? Itu nggak penting. Tenang aja, gue bakal bantuin lo. Lo bisa dapat tambahan poin buat peringkat melalui pendekatan dengan guru. Guru punya akses untuk memberikan poin atas dasar etika dan sopan santun. Berarti gue harus deketin guru gitu? Betul. Jadi pastikan guru yang lu jadikan target adalah seorang wanita. Gak mungkin dong Pak Bambang lu gombalin. Gombalin? Iya, gombalin. Kayak gini contohnya. Bu, menurut ibu, kenapa saya selalu ada di ruang BK? Ya karena kamu punya banyak masalah. Salah. Itu karena saya mau deket-deket ke masa depan saya. Gimana solusi gua? Jangan diikutin. Ngaco lu. Iya, itu solusi yang paling masuk akal. Masuk akal pala lu. Ada cara lain nggak? Cara lain? Oh tentu ada. Selain lu bisa kasih gombal, lu bisa kasih bunga. Enggak, maksudnya bukan cara itu. Maksudnya solusi yang lain. Oh, kalau itu gua nggak tahu sih.
Excel, gimana jadinya? Lu bakal nyerah gitu aja? Ya mau gimana? Udah gak ada cara lain. Kita bisa kasih voting mandiri buat lo. Gua sama Leo. Gak usah guys. Gua gak enak sama kalian. Gua kan udah bilang gua gak bisa kasih apa-apa. Gak apa-apa, gak usah. Gak apa-apa, santai aja. Ini pun belum tentu naik kok. Tapi siapa tahu peringkat lo bisa naik ke 10 kan. Kita coba ya. Gue udah voting, tapi kok gak naik ya? Gue juga udah. Wah, berarti masih belum cukup nih. Feeling gue 1 voting lagi naik sih. Harusnya peringkat Excel. Minimal ke 10 aja. Selamat siang semuanya. Bagi siswa yang mengikuti kompetisi coding, silahkan menuju ke ruangan acara. Saya akan menyebutkan namanya satu persatu. Yang pertama, Rama. Yang kedua, Fadli. Yang ketiga, Elvano. Lah, kunyuk. Katanya nggak ikut dia. Wah, bohong dasar lu. Dan yang terakhir, Excel. Excel? Excel? Kok bisa? Tadi malam tiba-tiba ada yang voting 1 orang. Terus gue masuk ke peringkat 10. Ya udah, gue langsung daftar deh. Oh gitu. Silakan menuju ke ruangan kompetisi. Semoga berhasil. Terima kasih. Kalau gitu, gue masuk ke ruangan dulu ya. Oh iya. Semangat. Semoga menang ya. Tapi siapa yang voting? Wah, berarti masih belum cukup nih. Feeling gue 1 voting lagi naik sih. Harusnya peringkat Excel. Minimal ke 10 aja. Kok feeling gue nggak enak ya? Walaupun gue tahu si Elvano nggak jago ngoding, tapi kalau dia bisa menang gimana? Ya nggak gimana-gimana, biasa aja. Lah, peringkatnya Excel hilang. Berarti dia kalah ya? Kemungkinan sih iya. Wah, gila. Elvano langsung peringkat 1 loh. Udah gak beres nih. Feeling gue gak enak anjir. Kan udah gue bilang, lu gak usah capek-capek buat dapetin peringkat. Usaha lu bakal sia-sia. Terbukti kan? Batu sih bilangin. Lu kalah ya? Iya, gue kalah. Maafin gue ya. Kalian udah bantuin gue tapi gue kalah. Gue usah minta maaf. Lu kan udah berusaha juga. Lagi pula, gue bantuin lu karena pengen bantu, bukan karena pengen lu menang. Maksud gue, kalaupun lu kalah, gak ada masalah buat gue. Gue bakal tetap bantuin lu. Oh. Makasih ya, kalian udah bantuin gue. Ya, lu ngerasa dia gak beres gak sih? Feeling gue nih kayaknya ada yang ngatur hasilnya deh. Percaya gak percaya?
Kalau gue punya feeling buruk, 90% tuh hasilnya bener. Tapi kalau gak punya bukti, buat apa? Jadi lu gak percaya sama gue? Oke. Enggak, bukan gitu maksudnya. Kenapa jadi kayak banci tuh anak? Maaf ya, gue gak bisa ajak kalian ke kamar gue. Soalnya kamar gue sempit. Santai-santai. Jadi ini tempat tinggal lo? Iya, gue tinggal di sini. Lo bisa tahu tempat tinggal gue dari mana? Gue pernah lihat lo waktu gue lagi antar makanan ke sini. Oh, jadi gue pikir kayaknya ini rumah lo. Ini emang tempat tinggal gue. Gue tinggal di lantai 2. Tadi yang kita lewatin. Walaupun lingkungannya kayak gini, tapi di sini aman kok. Lu baru pindah ke sini ya? Iya. Dari kapan? Semenjak gue pindah sekolah, gue pindah ke sini. Ah. Tapi kalau tadi gue menang, niatnya sih hadiahnya gue pakai buat pindah dari sini. Emang hadiahnya berapa? Juara 1 50 juta. 50 juta? Pusat, gede banget. Iya, kayaknya karena ada sponsornya deh. Ada sponsornya? Iya. Namanya Jiraya Sentosa Group. Kayak pernah denger gue. Jiraya. Oh, gue inget. Jadi lu inget gak waktu lu telepon gue malam-malam? Nah itu sebenarnya sebelum itu, lu inget gak kemarin kita bikin rencana? Ingat? Kenapa? Kita udah boleh eksekusi. Serius? Wah, lu berarti udah siap naik tangga lagi dong? Siap banget gue. Kasih tahu dong gimana langkahnya. Intinya kegiatan itu ada sponsornya. Dan sponsornya itu Jiraya Sentosa Group. Lu tau lah itu punya siapa. Tapi kalau lu kalah gimana? Kalau bukan donatur, dilarang atur. Maksudnya? Jangan bilang kalau kemenangannya udah diatur. Tepat sekali. Wah, gila. Boleh. Gokil juga rencananya, gokil. Udah, gue mau ke toilet. Nah, percakapan mereka gue rekam diem-diem di handphone. Jadi seharusnya rekamannya ada di sini. Tunggu ya, gue cari dulu ya. Siswa yang dianggap bisa mewakili sekolah, misalnya anak sponsor, anak guru, atau anak pejabat, kadang dikasih kemudahan atau dikasih kesempatan yang lebih besar untuk bisa memasuki ranking 10 besar. Lah, kok rekamannya hilang? Kok bisa hilang sih? Sumpah, gue udah rekam, sumpah. Harusnya itu ada. Lu minjemin handphone ke orang lain emang? Enggak. Kayaknya handphone gue diretas deh. Diretas. Jadi waktu gue angkat telepon lu. Bang, permisi bang. Kenapa bang? Boleh minta hotspotnya sebentar nggak? Oh, iya boleh. Gue nggak ada sinyal bang, tolong ya. Tuh, udah gue nyalain bang. Makasih ya, gue cuma buat WhatsApp temen gue doang kok. Iya. Nah, kayaknya dia tuh yang nge-hack handphone gue. Anjir. Harusnya tuh bisa jadi bukti sih. Bener kan feeling gue? Ini tuh ada gak beres. Pesan anonimnya muncul lagi. Sekarang apa maksudnya?
kompetisi itu cuma jebakan.